Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Alhamdulillah saat ini sudah tembus di angka 380 miliar di tahun 2025. Karena anak-anak ini kan senangnya melihat buku itu gambarnya, warna-warnanya, dan semoga mungkin ke depan kami harapkan bisa ditambahkan seperti itu. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI cabang Bau-Bau berhasil mencatat lonjakan positif baik pada sisi aset pembiayaan, laba dan nasabah dalam 3 tahun terakhir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau diharap memperbanyak koleksi buku bacaan untuk anak TK atau PAUD. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 3 November 2025 bersama saya Waode Sabaria. Kita awali berita yang pertama, PT Bank Syariah Indonesia atau BSI cabang Bau-Bau berhasil mencatat lonjakan positif baik pada sisi aset pembiayaan, laba dan nasabah dalam 3 tahun terakhir. Kini aset pembiayaan BSI cabang Bau-Bau mencapai 380 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Alhamdulillah saat ini sudah tembus di angka 380 miliar di tahun 2025. Kepercayaan publik terhadap Bank Syariah di Kepulauan Buton meningkat signifikan. Terbukti PT Bank Syariah Indonesia BSI cabang Bau-Bau berhasil mencatat lonjakan aset pembiayaan, laba dan nasabah yang positif dalam 3 tahun terakhir. Branch Manager BSI Bau-Bau, Napirudin, mengungkapkan rasa syukurnya atas peningkatan kepercayaan ini. Pencapaian mencolok terlihat pada aset pembiayaan. Saat Napirudin pertama kali memimpin pada tahun 2022, aset pembiayaan BSI cabang Bau-Bau berada di angka sekitar 182 miliar rupiah. Kini per September 2025 telah menembus 380 miliar rupiah. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat semakin besar dan semoga mungkin ke depan BSI jauh lebih baik. Dari pertama masuk di 2022 aset pembiayaan di cabang itu kurang lebih 182 miliar. Alhamdulillah saat ini sudah tembus di angka 380 miliar di tahun 2025. Target sampai di Desember itu 400 miliar. Semoga bisa terrealisasi. Napirudin menjelaskan bahwa selain aset, sisi profit juga mengalami kenaikan. Keuntungan BSI Bau-Bau meningkat 11% per September 2025, yakni dari 11 miliar rupiah menjadi 13,2 miliar atau naik sebesar 1,5 miliar rupiah. Berkat kinerja yang luar biasa tersebut, BSI Bau-Bau yang awalnya cabang kelas 3 pada 2022, kini resmi naik menjadi kelas 2 pada tahun 2025 berdasarkan evaluasi aset dan pendapatan yang dilakukan setiap 2 tahun. Napirudin juga menyebut jumlah nasabah BSI Bau-Bau melonjak tajam dari sekitar 8.000 di tahun 2022 kini menjadi di atas 20.000 nasabah. Untuk menunjang kenyamanan bertransaksi, BSI Bau-Bau juga telah meningkatkan infrastruktur layanan, salah satunya penambahan ATM dari 1 unit kini menjadi 3 unit. Napirudin berharap BSI akan tetap menjadi pilihan utama masyarakat Kepulauan Buton dengan terus mengedepankan pendekatan layanan dan transaksi yang baik serta didukung oleh sistem yang mumpuni. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya, event tahunan Maimoran ke 4 tahun 2025 berlangsung meriah di Kota Bau-Bau pada Minggu 2 November 2025. Acara olahraga yang digelar di kawasan Pantai Kamali ini secara resmi dilepas oleh Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya. Turut didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Ribuan peserta dari berbagai daerah turut ambil bagian dalam kategori lari 5 km dan 10 km menciptakan suasana penuh semangat di sepanjang rute perlombaan. Setiap jalur lintasan yang dilalui pelari disambut antusias oleh
pelajar di Kota Bau-Bau melalui iringan drum band dan juga sorakan penyemangat. Kemeriahan Maimo Ran 4 semakin terasa dengan hadirnya panggung hiburan yang menampilkan berbagai penyanyi lokal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud menyebutkan Maimoran ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan promosi wisata tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat lokal. Ia menyebut kesuksesan penyelenggaraan tahun ini menjadi standar baru bagi kegiatan serupa di masa depan, sekaligus juga memperkuat posisi Bau-Bau sebagai kota yang aktif dalam bidang olahraga dan juga pariwisata. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau diharap memperbanyak koleksi buku bacaan untuk anak TK atau PAUD, buku yang lebih beragam, buku yang lebih bergambar dan berwarna ini sehingga menarik minat anak. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko. Karena anak-anak ini kan senangnya melihat buku itu gambarnya, gambarnya warna-warnanya, dan semoga mungkin ke depan kami harapkan bisa ditambahkan seperti itu. Upaya meningkatkan minat baca anak usia dini terus dilakukan di Kota Bau-Bau. Salah satunya melalui kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Kepala TK Negeri Pembina Kota Bau-Bau Hasniar berharap koleksi buku di perpustakaan daerah Kota Bau-Bau dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini. Sebab menurutnya sebagian buku yang tersedia saat ini masih menyerupai buku bacaan untuk jenjang sekolah dasar sehingga kurang menarik bagi anak-anak TK PAUD yang cenderung tertarik pada gambar dan warna. Kalau bisa mungkin buku-buku yang ada di Dinas Perpustakaan setelah saya lihat kemarin itu mungkin masih ada buku-buku yang belum terlalu anak-anak karena anak-anak ini kan senangnya melihat buku itu gambarnya, gambarnya warna-warnanya, dan semoga mungkin ke depan kami harapkan bisa ditambahkan seperti itu. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Tegar Aryu Saputra, merespon baik masukan tersebut. Ia menyebutkan melalui kolaborasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berkomitmen akan menyediakan bahan bacaan yang layak, sesuai standar dan menjangkau seluruh kalangan, tidak terkecuali anak-anak jenjang TK PAUD. Bahkan saat ini telah digagas program Bulan Baca dan Bulan Berkunjung ke Perpustakaan. Sekolah-sekolah akan difasilitasi untuk datang ke perpustakaan daerah, serta memaksimalkan mobil perpustakaan keliling yang akan berkunjung ke sekolah-sekolah. Bukan saja sekolah yang berkunjung ke perpustakaan, tapi nanti perpustakaan yang akan berkunjung ke sekolah. Karena kami ada gerakan Lentera ya. Di gerakan Lentera itu adalah literasi untuk transformasi edukasi dan aksi sebagai strategi peningkatan literasi untuk anak usia dini. Di dalam kegiatan Lentera itu adalah aksi tula-tula. Selain aksi tula-tula atau bercerita untuk anak-anak TK-nya, nanti orang tua juga akan kita berikan kelas untuk parenting. Kami berharap gerakan yang kami lakukan di perpustakaan itu menjadi bukan berawal dari sekolah, tapi berawal dari keluarga, dari rumah tangga. Diketahui sebagai dukungan terhadap peningkatan literasi di satuan pendidikan. Melalui juknis terbaru, satuan pendidikan telah diwajibkan untuk menganggarkan 10% dari dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahap 2 tahun 2025 untuk penguatan capaian literasi dan minat baca para peserta didik melalui pengadaan buku untuk pojok baca. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Buton Tengah Umi Norana Azhari menghadiri rapat kerja daerah atau Rakerda Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 yang digelar di Kendari pada Jumat 31 Oktober 2025. Kegiatan ini mengusung tema pemberdayaan
perajin untuk kriya berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan berbasis ekonomi kreatif dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka didampingi Ketua Dekranasda Sultra Arintas Sumangeruka. Ketua Dekranasda Buton Tengah Umi Norana Azhari juga memaparkan 2 program unggulan Dekranasda Buton Tengah periode 2025-2029 bertajuk Mendorong Kemandirian dan Kesejahteraan Pengrajin. Program itu berfokus pada pelestarian warisan budaya daerah dan penguatan daya saing tenun lokal di pasar nasional maupun internasional sejalan dengan visi daerah Buton Tengah sejahtera, religius, berbudaya dan berdaya saing atau Buteng Serius. Umi Norana menjelaskan bahwa Dekranasda Buton Tengah berkomitmen menjadikan tenun sebagai pilar utama ekonomi kreatif daerah melalui pembinaan perajin, pelatihan regenerasi bagi generasi muda, penyelenggaraan pameran dan juga festival tenun, lomba desain motif serta digitalisasi produk. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Bank Syariah Indonesia atau BSI Cabang Bau-Bau berhasil mencatat lonjakan positif baik pada sisi aset pembiayaan, laba dan nasabah dalam 3 tahun terakhir. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau diharap memperbanyak koleksi buku bacaan untuk anak TK atau PAUD. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Wadi Sabaria, terus mengudara untuk Indonesia.